Gimana jadinya kalau cowok yang pernah kamu taksir di masa lalu, tiba-tiba datang kembali ke kehidupan kamu, tapi sebagai ayah tiri kamu? Itulah yang dialami oleh Rosa ketika Yeonwoo, cowok yang pernah ia sukai di masa lalu, tiba-tiba muncul sebagai kekasih ibunya. Hari itu, Rosa yang lagi liburan di luar negeri, mendapat panggilan telepon dari sahabatnya, Jaehyun, yang bilang kalau baru aja terjadi something really interesting. Tapi Jaehyun ogah nge-spill hal itu di telepon dan nyuruh Rosa buat buruan pulang ke Korea. Karena nggak dapat informasi dari Jaehyun, Rosa lantas ngecek internet, tapi ia juga nggak nemuin berita atau skandal apapun tentang ibunya atau perusahaannya. Sebagai putri satu-satunya dari pengusaha hotel kaya raya, sejak kecil Rosa selalu hidup bergelimang harta dan mendapatkan semua hal yang ia inginkan. Gerak-geriknya selalu dipantau oleh media karena Rosa adalah satu-satunya pewaris yang akan memimpin salah satu perusahaan terbesar di Korea. Malam itu, saat Rosa tiba di rumah, ia dikejutkan dengan kehadiran seorang pemuda bernama Yeonwoo di kamar ibunya. Untuk sesaat, Rosa nampak tertegun, sementara pikirannya berusaha memproses apa yang tengah terjadi antara ibunya dan Yeonwoo. Rosa jelas aja menentang hubungan sang ibu dengan Yeonwoo yang usianya hanya terpaut 2 tahun dari Rosa. Rosa dengan tegas menolak kehadiran Yeonwoo di rumah mereka, bahkan ia juga bersikap dingin pada Yeonwoo dan melarang Yeonwoo untuk berinteraksi dengannya. Rosa kemudian pergi menemui Jaehyun dan ngomelin Jaehyun karena dia nggak bilang-bilang tentang ibunya yang pacaran sama Brondong. Saat mendengar hal itu, Jaehyun malah kaget karena dia juga baru tahu kalau ibunya Rosa pacaran sama Brondong. Meski jengkel setengah mati, Rosa cuma bisa curhat semua hal tentang hidupnya pada Jaehyun, yang nggak cuma jago nyimpen rahasia, tapi juga sefrekuensi sama dia. Mengetahui kalau Rosa lagi kepikiran tentang Yeonwoo, yang mungkin aja punya niat buruk, Jaehyun pun berusaha menenangkan Rosa dan nyaranin agar Rosa nggak terlalu overthinking. Gimana nggak overthinking kalau seorang cowok random tiba-tiba datang ke kehidupannya dan tinggal bareng di rumahnya sebagai pacar ibunya. Meski Yeonwoo selalu bersikap baik pada ibunya dan orang-orang yang berada di sekitar mereka, tapi Rosa selalu memandang curiga kepada Yeonwoo karena dia nggak mempercayai pemuda itu. Kecurigaannya makin memuncak saat Rosa nggak sengaja memergoki Yeonwoo yang masuk ke kamarnya tanpa izin. Rosa sontak aja menjadi murka dan nggak segan-segan nampar Yeonwoo. Rosa juga bilang kalau dia nggak suka sama Yeonwoo dan ngancem bakal ngelakuin apa aja buat ngusir Yeonwoo dari rumahnya. Secara nggak terduga, Yeonwoo tiba-tiba berlutut di hadapan Rosa, seraya memohon agar Rosa nggak memberitahu ibunya mengenai hal ini. Rosa nampak terkejut saat mengetahui kalau Yeonwoo ngerasa sefrustasi itu sampai berlutut di kakinya. Rosa yang jengkel kemudian merengkuh wajah Yeonwoo dan mengusir pemuda itu dari kamarnya. Saat Rosa berjalan menuju ke lemarinya, ia menemukan tumpukan baju yang berserakan di lantai. Rupanya, Yeonwoo hanya dimintai tolong oleh si asisten rumah tangga untuk meletakkan pakaian Rosa di kamarnya. Saat pintu kamar Rosa terbuka, Yeonwoo lantas memanggil-manggil Rosa, tapi Rosa nggak kunjung keluar. Yeonwoo lantas masuk ke kamar dan hendak meletakkan pakaian itu, sampai Rosa tiba-tiba keluar dari kamar mandi. Sementara itu, Rosa ngerasa aneh setelah menampar Yeonwoo, tangannya tiba-tiba terasa sangat gatal hingga Rosa menggaruknya dengan kuat sampai tangannya lecet. Sang ibu yang melihat luka lecet di tangan Rosa, lantas bertanya apa yang terjadi. Tapi Rosa cuma bilang kalau dia baru menyentuh sesuatu yang kotor dan nggak sadar menggaruknya terlalu keras untuk menghilangkan kotoran tersebut. Mendengar hal itu, Yeonwoo seketika menjadi terkejut, tapi ia juga merasa lega karena Rosa nggak mengadukannya. Malam itu, Rosa yang masih jengkel pada Yeonwoo memilih pergi menemui Jaehyun. Statusnya sebagai seorang tuan muda dari perusahaan konstruksi terbesar di Korea, bikin Jaehyun udah mengenal Rosa sejak mereka masih kecil karena hubungan bisnis keluarga mereka. Mereka juga teman kuliah, sekaligus teman nganu yang always having fun, meski tanpa status. Jaehyun udah paham banget kalau Rosa ngajak buat main duluan, itu tandanya dia lagi jengkel atau stres. Jaehyun sih seneng-seneng aja, apalagi dia juga punya banyak waktu luang, jadi mereka bisa main semalaman tanpa jeda. Gak lama kemudian, Rosa minta Jaehyun buat menyelidiki tentang Yeonwoo, karena ayahnya Jaehyun adalah pemilik klub malam tempat Yeonwoo bekerja. Rosa juga bilang kalau dia bakal ngasih hadiah ke Jaehyun, kalau Jaehyun bersedia bantuin dia. Jaehyun sih mau aja bantuin Rosa, meski hal itu sebenarnya nggak perlu karena ibunya Rosa pasti udah tahu tentang Yeonwoo yang bekerja di klub malam. Jaehyun juga ngusulin agar Rosa pindah aja, kalau Rosa nggak suka tinggal bareng Yeonwoo. Tapi sedetik kemudian, Jaehyun menyadari kalau Rosa mungkin nggak beneran benci sama calon ayah tirinya karena Rosa masih tetap bertahan di rumah itu. Rosa berdalih kalau dia nggak ingin meninggalkan ibunya berduaan dengan Yeonwoo, karena biar gimana pun, ibunya masih bisa buat hamil lagi dan dia nggak pengen hal itu terjadi. Rosa bahkan menyelinap ke kamar ibunya untuk mencari tahu
tahu apakah ibunya berniat punya anak lagi. Bayangan ibunya menghabiskan waktu dengan Yeonwoo hingga dia bakal punya dedek bayi yang usianya terpaut 20 tahun, bikin Rosa makin frustasi. Rosa yang jengkel bahkan gak segan-segan membanting piringnya di hadapan Yeonwoo. Padahal selama ini Rosa dikenal sebagai gadis yang kalem, yang bahkan gak pernah meninggikan suaranya kepada siapapun. Meski Rosa selalu bersikap ketus dan dingin padanya, tapi Yeonwoo gak pernah sekalipun ngerasa tersinggung dan menerima semua perlakuan Rosa dengan lapang dada. Suatu hari saat Yeonwoo lagi tidur siang di rumah kaca, seorang tukang kebun diam-diam menghampirinya. Tukang kebun itu nampak tertarik pada Yeonwoo yang gak cuma ganteng, tapi kulitnya juga bagus, bikin si tukang kebun gak bisa nahan diri buat menyentuh wajah Yeonwoo yang mulus. Rosa yang melihat hal itu, sontak aja menjadi jengkel dan ngomelin si tukang kebun karena udah melanggar batas. Walaupun Rosa gak pernah mengakui Yeonwoo sebagai bagian dari keluarganya, tapi bagi para pegawai yang bekerja di rumah mereka, Yeonwoo tetaplah seorang majikan yang harus mereka hormati. Setelah tukang kebun itu pergi, Rosa lantas menghampiri Yeonwoo yang masih terlelap. Pada momen itu, Rosa berlutut dan memegang tangan Yeonwoo seraya berkata mengapa ia berakhir menjadi kekasih ibunya. Rosa rupanya telah mengenal Yeonwoo sejak mereka masih kecil. Rosa masih ingat saat ia mengunjungi sebuah panti asuhan dan melihat Yeonwoo di kejauhan. Saat di kampus, Jae-yoon menghampiri Rosa untuk meminta hadiahnya karena dia udah bantuin Rosa mencari informasi tentang Yeonwoo. Tapi emang dasar Jae-yoon usil, dia malah minta hadiah yang aneh-aneh pada Rosa. Which is, hal itu bikin Rosa kesel dan ngomelin dia. Di waktu yang bersamaan, seorang dosen menyuruh mereka membereskan ruang perlengkapan kampus. Di sana, Jae-yoon lagi-lagi meminta hadiahnya pada Rosa. Tapi Rosa menegaskan kalau dia bakal ngasih hadiah yang sewajarnya aja, bukan hadiah aneh seperti yang diminta Jae-yoon. Pada momen itu, Jae-yoon yang gak sabaran lantas menarik Rosa ke dalam pelukannya, lalu menghujani Rosa dengan ciuman dan kecupan lembut. Jae-yoon bilang kalau dia udah ngunci pintu sehingga mereka bisa main sepuasnya. Meskipun mereka menjalani semuanya tanpa status, tapi Jae-yoon penasaran juga apakah Rosa pernah tertarik padanya. Rosa mikir kalau Jae-yoon emang ganteng sih, badannya tinggi dan atletis kayak model karena dia emang rajin olahraga, tapi ya cuma sebatas itu aja. Pas mereka lagi main bareng, gak tahu kenapa Rosa malah kepikiran sama Yeonwoo. Rosa pun bertanya pada Jae-yoon apakah dia boleh menamparnya. Jae-yoon jelas aja kaget karena baru kali ini Rosa pengen ngelakuin sesuatu pas mereka lagi main bareng. Saat mereka pertama kali main bareng, Jae-yoon sempat pengen nembak Rosa buat jadi pacarnya. Tapi Rosa ternyata ingin menjalani semuanya tanpa status dan gak terasa mereka udah ngelakuin semuanya selama 2 tahun. Sementara Jae-yoon pengen nyoba ngelakuin beberapa hal bersama Rosa. Di sisi lain, Rosa hanya menganggap kesenangan itu sebagai pelampiasan atas semua masalahnya. Pada akhirnya, Jae-yoon pun mengizinkan Rosa untuk menamparnya. Sebuah tamparan keras mendarat di pipinya, tapi di waktu yang bersamaan, Jae-yoon menjadi semakin bersemangat untuk menyenangkan Rosa. Setelah mereka selesai, Jae-yoon nampak protes karena wajahnya sedikit lecet akibat tamparan keras dari Rosa. Meski begitu, Jae-yoon senang sih karena untuk pertama kalinya, Rosa menginginkan sesuatu while they're having fun together. Malam itu, saat Rosa tiba di rumah, ia nggak sengaja memergoki Yeonwoo yang menangis saat menonton film. Rosa seketika menjadi tertegun, tapi Yeonwoo langsung mematikan TV saat mengetahui kedatangan Rosa. Yeonwoo hendak kembali ke kamarnya saat Rosa tiba-tiba memegang tangannya dan berkata kalau ia lapar. Yeonwoo pun berinisiatif membuatkan makanan untuk Rosa dan ngerasa senang banget karena Rosa akhirnya mau ngomong lagi sama dia. Walaupun Yeonwoo udah masakin dia makan malam, tapi Rosa menegaskan kalau dia nggak membutuhkan Yeonwoo atau siapapun sebagai ayah tirinya. Secara nggak terduga, Yeonwoo bilang kalau dia butuh sebuah keluarga, karena selama ini dia nggak pernah punya keluarga untuk waktu yang lama. Yeonwoo mengungkapkan kalau dia tinggal di panti asuhan sejak kecil, dan diadopsi oleh sebuah keluarga saat berusia 12 tahun. Orang tua angkatnya memperlakukannya dengan baik sampai kematian mereka, yang mendadak saat Yeonwoo masih SMA. Yeonwoo mengatakan kalau ia mungkin masih muda dan masih harus mempelajari banyak hal, tapi ia bakal berusaha dan melakukan yang terbaik sampai dia layak menjadi bagian dari keluarga Rosa. Alih-alih merasa simpati, Rosa malah semakin curiga pada Yeonwoo karena Yeonwoo segitu ngototnya pengen menjadi bagian dari keluarganya. Rosa bahkan udah memikirkan beberapa hal untuk menyingkirkan Yeonwoo karena dia nggak sudi membiarkan Yeonwoo tinggal di rumah itu lebih lama, apalagi sampai jadi anggota keluarganya. Ih, amit-amit deh. Saat di pesta, Rosa dikejutkan dengan kehadiran Yeonwoo. Padahal dia nggak diundang ke pesta eksklusif tersebut. Rosa seketika menyadari kalau ibunya pasti mengundang Yeonwoo diam-diam ke pesta itu dan pura-pura nggak mengenal Yeonwoo agar para rekan bisnisnya nggak mengetahui hubungan mereka. Rosa lantas memperingatkan Yeonwoo untuk segera pergi dari sana karena pesta tersebut adalah pesta khusus untuk para rekan bisnis ibunya dan tamu-tamu VIP, sehingga Yeonwoo nggak layak berada di sana. Tapi Yeonwoo bersikeras untuk tetap tinggal dan malah bergabung dengan para tamu di ruang VIP.
Seorang wanita parubaya nampak tertarik pada Yeonwoo dan menawarkan minuman padanya. Tanpa merasa curiga, Yeonwoo lantas meminumnya, tapi wanita itu malah melanggar batasan di antara mereka, sehingga Yeonwoo langsung pergi meninggalkannya. Saat hendak keluar dari sana, Yeonwoo tiba-tiba merasa seluruh tubuhnya panas seperti terbakar. Napasnya menjadi tak beraturan, dan ia berkeringat parah. Si tukang kebun, Jungmi, yang menyadari kondisi Yeonwoo, berinisiatif untuk menolongnya. Tapi Jungmi ternyata memiliki maksud lain. Jungmi rupanya tertarik pada Yeonwoo sejak mereka pertama kali bertemu. Ia pun berusaha menggoda Yeonwoo dan memanfaatkan kesempatan saat Yeonwoo dalam kondisi nggak stabil seperti saat ini. Tapi Yeonwoo berusaha mempertahankan akal sehatnya dan menyuruh Jungmi pergi. Alih-alih pergi, Jungmi malah menghina Yeonwoo dengan menyebutnya sebagai mokondo yang hanya mengincar kekayaan ibunya Rosa. Mendengar hal itu, Yeonwoo sontak aja menjadi jengkel, tapi Jungmi malah memeluknya. Di waktu yang bersamaan, Rosa tiba-tiba muncul dan melihat mereka. Kira-kira apa yang bakal dilakuin Rosa saat melihat calon ayah tirinya berpelukan dengan seorang tukang kebun? Apakah Rosa bakal ngadu ke ibunya atau dia punya rencana tertentu? Sayangnya, manhwa ini masih hiatus entah sampai kapan. Like and subscribe kalau kamu pengen tahu cerita-cerita lainnya yang pastinya nggak kalah seru dari cerita ini.